Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Meminum alkohol atau arak adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena selain disebutkan dalam Al-Quran, juga dampaknya tidak bagus, dan orang yang mabuk ini disebut dengan seorang pemabuk. Dampak secara langsung dari meminum arak atau alkohol adalah menyebabkan seseorang mabuk dan tidak sadarkan diri, sehingga bagi seorang pemabuk ini ketika sholat pun tidak sah karena tidak paham apa yang dibacanya. Dari hal tersebut di atas ini, bagi orang pemabuk yang suka meminum alkohol atau arak, agama melarang bahkan dianjurkan untuk menghindarinya karena dampaknya yang tidak bagus. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah hikmah seorang pemabuk yang menjadi wali Allah. Bishr bin Haris adalah seorang wali yang berasal dari dunia pemabuk. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi wali. Suatu hari, seperti biasanya, Bishr bin Haris pulang ke rumahnya dengan keadaan mabuk berat dan sempoyongan. Berjalan dengan sempoyongan membuat Bishr bin Haris terjatuh di tengah jalan. Namun dia melihat ada secari kertas bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam keadaan setengah sadar, diambilnya kertas tersebut dan dia membeli minyak wangi bunga mawar di seberang jalan. Kemudian diusaplah secari kertas tersebut menggunakan minyak wangi mawar yang dibelinya dan disimpan dalam sakunya. Setelah Bishr bin Haris melanjutkan pulang ke rumahnya dalam keadaan sempoyongan karena mabuk berat, pada malam harinya ada seorang ulama besar yang mendapatkan sebuah mimpi dalam bentuk suara. Bishr bin Haris telah mengharumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namanya. Bishr bin Haris telah memuliakan namaku, maka aku akan memuliakan pula namanya. Jelas suara tersebut. Karena ulama tersebut tahu tingkah laku Bishr bin Haris setiap hari seperti apa, ulama tersebut bersuci dan kembali tidur. Namun mimpi itu kembali secara berturut-turut sampai 3 kali. Akhirnya ulama tersebut menemui Bishr bin Haris. Saat datang ke rumahnya, ulama tersebut tidak menemukan Bishr bin Haris. Akhirnya ulama tersebut datang ke rumah orang yang sedang mengadakan sebuah pesta. Benar saja, Bishr bin Haris ada dalam pesta tersebut sedang meneguk anggur dan kondisinya mabuk berat. Parahnya, Bishr bin Haris mengajak ulama tersebut untuk minum bersamanya. Ulama tersebut menceritakan apa yang dialaminya kepada Bishr bin Haris yang sedang mabuk. Akhirnya dia pun sadar bahwa dalam sakunya terdapat nama Allah dan segera keluar dari pesta tersebut untuk mandi. Subhanallah, Maha Besar Allah. Sejak saat itu kehidupan Bishr bin Haris berubah drastis. Di waktu yang lain, Bishr berjanji hendak mengunjungi Ma'ruf, salah satu sahabatnya. Mendapati janji tersebut, Ma'ruf dibuat girang. Dengan sabar, Ma'ruf menunggu kedatangan Bishr hingga waktu zuhur tiba. Waktu zuhur tiba, Bishr belum juga tiba hingga usai sholat asar. Bahkan setelah menunaikan sholat isya pun Bishr belum juga tiba. Ma'ruf tetap bersabar menunggu kedatangan Bishr. Ia yakin Bishr tidak mungkin mengkhianati janjinya. Harapan dan kesabaran Ma'ruf tidak sia-sia. Ketika malam semakin larut, ia melihat Bishr dari kejauhan. Tangannya mengapit sebuah sajadah. Saat sampai di sungai Tirgis, Bishr menyeberang sungai itu dengan cara berjalan di atas air.
Hal sama dilakukannya ketika hendak pulang saat waktu subuh tiba setelah mereka berbincang sepanjang malam. Seorang sahabat Ma'ruf yang menyaksikan kejadian itu mencoba mengejar Bishr. Kepadanya ia minta didoakan. Setelah mendoakan sahabatnya Ma'ruf sesuai yang dimintanya, Bishr berpesan agar apa yang dilihatnya itu tidak diceritakan kepada siapapun. Dan orang itu tetap menjaga rahasia tersebut sepanjang masa hidup Bishr. Di lain kesempatan, Bishr kedatangan sekelompok orang dari Syria. Mereka bermaksud mengajaknya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, ajakan itu tidak serta-merta dipenuhinya. Kepada tamunya itu, Bishr mengajukan syarat. Pertama, mereka tidak dibolehkan membawa bekal apapun. Kedua, mereka tidak boleh meminta belas kasihan orang lain di dalam perjalanan. Dan yang ketiga, jika ada orang yang melihat karena iba dan kasihan kepada mereka, mereka tidak diizinkan menerima pemberian itu. Pergi tanpa bekal dan tidak boleh meminta-minta dapat kami terima. Tapi apabila orang lain memberikan sesuatu, mengapa tidak boleh menerimanya? Tanya salah seorang dalam rombongan itu. Mendengar kekhawatiran tersebut, Bishr pun menjawab, sebenarnya diri kalian tidak memasrahkan diri kepada Allah, tapi kepada perbekalan yang kalian bawa. Pada saat yang lain, datang seorang lelaki datang meminta nasihat pada Bishr. Lelaki itu memiliki uang sebanyak 2000 dirham yang halal dan akan digunakan untuk melaksanakan haji. Kepada orang itu, Bishr malah berkata, "Apakah engkau hendak bersenang-senang? Jika engkau benar-benar bermaksud membuat Allah suka, lunasilah hutang seseorang, atau berikanlah uang itu kepada anak yatim, atau kepada orang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa seseorang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji." Mendengar nasihat itu, laki-laki itu menjawab, "Walau demikian, aku lebih suka jika uang ini kupergunakan untuk menunaikan ibadah haji." Itulah bukti engkau telah memperolehnya dengan cara tidak halal, maka engkau tidak akan merasakan senang sebelum menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak benar, kata Bishr kemudian. Dari kisah Bishr kita dapat memetik banyak hikmah. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya, apa karena orang lain masa lalunya jelek lalu kita baik, atau karena kita sedang bergaul dengan orang-orang gemar bergosip bahkan bergibah. Memangnya kita membantu apa pada mereka? Terus, bila masa lalu seseorang buruk, apa kita pasti baik? Kita menjelek-jelekan masa lalu orang lain, tapi kita sendiri hanya bicara dan berpikir yang jelek tanpa mampu berbuat yang baik secara nyata. Manusia sering lupa, sejatinya hampir semua manusia pasti memiliki masa lalu yang kelam, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari hidayah, bahkan terombang-ambing dalam kemaksiatan yang nista. Bisa jadi kita adalah salah satu dari mereka yang memiliki masa lalu yang kelam. Lalu kenapa kita sudi menilai seseorang hanya dari masa lalunya? Sekali lagi, masa lalu untuk siapapun hanya sebatas kenangan dan pelajaran. Justru sebaik-baik manusia adalah pada akhirnya. Seperti diriwayatkan, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian sahabat, kisah hikmah pemabuk yang menjadi wali Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.